Kayaknya itu mah Bang Jack itu. Gitu kan, lempar batu atau macam-macam, ada yang dari belakang kan, kayak gitu. Wajar memang saat situasi seperti itu kan kita nggak bisa kontrol medan. Standby di rumah sakit sampai bapaknya datang, sampai pagi, sampai dirawat bener-bener. Jadi gue standby waktu di situ. Tuh antara Poncol sama Galur tuh ribut, anak-anak masih gue masuk klinik tuh karena gue supaya dia diobatin nih. Apa yang menjadi harapan gue bareng sama ini tuh mantap nih, lancar, sukses sampai sekarang. Nah, Bang, gue mau tanya nih, kalau kita ngomong basis, bisa jadi kan sebenarnya nggak juga semua anak budut nih kan, murni anak budut ya Kak, bener gak? Iya. Kayak misalkan gue sendiri, kalau dulu di zaman gue pagi, ada barengannya tuh, tempelannya anak 14, suka bareng sama kita. Atau istilahnya, ada anak sekolah lain yang punya keinginan sekolah di budut tapi nggak kesampaian, akhirnya jadi fans lah. Walaupun kita kadang-kadang kasar nyebutnya, kayak kita sebut gembel gitu ya, itu kan kasar juga kadang-kadang nyebutnya. Di era itu gimana Bang? Apakah itu murni semua anak budut atau ada juga teman-teman yang sebarengan? Tuh kan di Kemayoran sekolahan banyak tuh. Atau kalau ngomong di sekitaran deket budut kan ada LPPU kan, ada PAMI. Tahun-tahun itu gimana Bang? Udah kerangkul nggak mereka ya, orang-orang itu? Waktu itu memang kita banyak sempalan-sempalan dari sekolah lain ya. Ya itulah menurut gue itu kebesaran budut di situ. Ya kan, nama besarnya di situ. Itu terbukti. Sekolah lain sampai mau bela-belain menanggalkan alma mater mereka, nyebut budut. Itu kebesaran budut itu di situ buktinya. Mereka masih mau gabung ke kita. Padahal mereka punya alma mater sendiri kan. Banyak lah yang seperti lu sebutin tadi, ada LPPU, ada PAMI, ada DOSKI, kan begitu. Ikut ke kita. Ada grafika ikut ke kita. Kalau bareng sama kita, dia nggak nyebut alma maternya, nyebutnya budut. Itu bukti bahwa memang budut tuh diakuin, ya. Mungkin sampai sekarang kan diakuin, sampai mereka tuh ya mau istilahnya menggadaikan alma maternya demi gabung ke budut kan begitu ya. Jadi begitu. Jadi bener, ada memang waktu zaman kita tuh ada teman-teman dari sekolah lain. Ya kalau gue bilang partisan ya. Tapi juga mereka ini juga fanatik menurut gue. Jadi bener-bener udah jiwa raganya di budut gitu. Jadi menanggalkan alma maternya mereka kayak gitu. Itu juga bentuk apresiasi kita terhadap teman-teman ya, penghargaan ya. Yang tadi Abang bilang, padahal dia punya alma mater sendiri. Tapi kalau di basis ya nggak ada mereka teriak itu bawa nama sekolahnya kan. Tetap budut tuh. Itu yang luar biasanya Bang ya. Dan gimana kalau di 52 sendiri di organisasinya alhamdulillah masih pada solid ya. Alhamdulillah ya. Dan kita nggak pernah ngeliat itu ya Bang ya. Ya mungkin hampir sama lah kondisinya di basis-basis lain. Nah, oke, balik lagi Bang ke cerita nostalgia nih. Nah, gue mau tanya Bang Inai. Bang Inai, ada kenangan paling mengesankan kah yang nggak bisa lo lupain Bang sampai sekarang? Entah itu ada tragedi apa waktu lo zaman sekolah, ada gak yang masih lo inget? Waduh, kayaknya itu mah Bang Jack itu. Coba Jack. Ya sama lah, lu kan satu bis sama gua. Soal si Iksan. Ini Bang ini nih ke gua melulu nih. Bang ini agak malu-malu dia nih. Ya. Sebetulnya yang gue alamin sama dia sama ya, karena kan kita satu bis. Kebetulan ya kalau ada gue ada dia juga gitu loh. Kecuali ada misalkan ya salah satu sakit atau apa nggak masuk lah ya. Tentunya mungkin setiap kejadian pasti ada dia ada gue. Jadi mungkin nanti kalau gue nyampein lupa mungkin bisa dilengkapin sama Inai. Ada beberapa insiden lah ya, tragedi. Dulu waktu kita lawan di Poncol tuh kan, ada teman kita jadi korban juga ada. Bukan berarti kita pada saat itu kita kalah, enggak. Tapi pada saat itu memang kejadian tawuran
kalau tawuran kan bang gitu kan, lempar batu atau macam-macam, ada yang dari belakang kan kayak gitu. Wajar memang saat situasi seperti itu kan kita nggak bisa kontrol medan. Jadi ada yang nyelip dari belakang. Ada waktu saat itu Iksan ya, Iksan tuh di atas gue 1 tahun. Ininya sama Bial, bareng Bang Bial dia lulus tahun 92. Dia kena sininya dia, di poncol itu. Karena apa? Dia fight langsung, bener. Karena sejajar sama gue saat itu. Dia megang Mister Baja, yang satu megang BR kan gitu, Fat itu. Samping gue, karena dia kan sama-sama banyak, jadi dia samping gue, tapi gue kan sama yang lainnya gitu. Gue nggak tahu kalau dia ini kena lah dari sini. Gue ngomong, Jack gue kena kan kayak gitu. Udah saat itu kan kita kondisikan, ya, kita bawa rumah sakit. Walaupun itu teman-teman ya sambil mundur, bukan mundur berarti kita takut. Ngimbangin teman kita yang luka ini kan, si Iksan ini. Ambil kita bawa ke rumah sakit Cempaka Putih waktu itu, rumah sakit Islam. Masih inget nggak lu, Nay? Iya. Nah, kita masukin rumah sakit Cempaka Putih waktu itu. Sampai waktu itu gue inisiatif, gue tugasin, ada yang nginep di rumah sakit, ada yang lapor ke keluarganya. Gue sama beberapa teman yang lain, gue lupa, gue yang nginep di rumah sakit. Karena gue khawatir, karena di situ kan basisnya rival kita. Iya, Laban Cepet. Gue harus di situ. Gue standby di rumah sakit. Sampai bapaknya datang sampai pagi, sampai dirawat bener-bener. Jadi gue standby waktu di situ. Gue lupa yang waktu itu siapa-siapa, gue lupa yang ikut standby. Intinya pada saat itu ada yang standby, ada yang lapor ke orang tua supaya semuanya berjalan gitu. Jadi ya bagusnya kan kita solidaritasnya tinggi gitu loh. Teman-teman mau ngerti bahwa kalau teman kita ada korban ya kita harus jangan tinggal diam gitu kan. Jadi itu salah satu bentuk solidaritas kita sama teman. Bang siapa tadi namanya? Bang Iksan. Masih ada beliau? Terakhir sama Bial tadi katanya masih ada. Masih ada ya. Masih ada, cuma dia di Luar kota. Oke, buat Bang Isan ya. Yang bisa. Bang Isan ya. Kapan-kapan datang ke sini, Bang. Kita kumpul lagi, Bang. Kita ceritain secara khusus tadi tuh. Aduh, makasih Bang Pe. Emang baik hati dia. Nah, ini Bang. Gue rasa kenyang lah udah Bang ya, pengalaman lu di situ ya. Iya. Berapa kali kejadian itu? Ya itu selain tadi Iksan banyak sebetulnya, kalau kita mau itu banyak ya. Cuman mungkin kita yang saya ingat aja ya. Selain Iksan dulu juga ada yang kena, siapa yang di klinik di Galur? Emang Weli yang di Galur? Oh, ya. Yeah. Jadi begini, ini gue agak ini sedikit sama Bang Inai, karena kan memori dulu ya. Mungkin tadi gue bilang kalau gue salah nanti, nanti Bang Inai yang benerin gitu. Dulu ada juga kasus di rel juga memang. Gue lupa saat itu siapa luka. Gue masukin ke Galur. Ada klinik di situ di Galur dulu. Nah, ceritanya gini, itu ribut udah malam tuh. Udah habis maghrib ribut. Anak-anak ribut terus kan. Gue mungkin ya, gue tuh merasa ini kalau teman-teman sampai gini gue bertanggung jawab gitu. Maksud gue begini, gue harus berani ini juga. Nah, gue tanggung jawab. Jadi temen waktu itu yang kena itu gue bawa masukin klinik ceritanya nih. Masuk klinik dirawat, anak-anak masih ribut. Tuh antara Poncol sama Galur tuh ribut, anak-anak masih gue masuk klinik tuh karena gue supaya dia diobatin nih. Nah ceritanya gue nggak tahu kejadian di luar karena kan gue di dalam klinik. Gue ngawal ini temen yang sakit. Udah malam nggak taunya tuh anak-anak udah nggak ada. Mungkin udah malam ya, mungkin udah ada polisi atau apa-apa. Di klinik yang gue tempatin itu sama si korban itu ternyata di situ udah kampung semua tahu ada gue di situ, ada anak bodoh di situ. Ternyata gue sama yang si korban itu. Di dalam ruangan itu cuma ada 3 orang. Gua, temen gua itu, gue lupa namanya, si korban, satu sama dokter yang lagi nanganin dia mau ngerawat itu. Itu pintu udah digedor-gedor ceritanya kan. Woi keluar lu. Baru gue sadar di situ. Ini bukan anak-anak nih. Dia nyatin mana budut gitu kan. Nah, jadi pada saat itu
gue baru sadar ini bukan teman-teman ini, jadi orang kampung nih. Karena situasi situ nggak memungkinkan, kalau gue di dalam juga konyol juga, keluar juga konyol, serba salah. Tapi gue harus ambil keputusan di situ. Kalau gue diam di situ, si korban ini parah, warga masuk ke situ bahaya kan. Gue waktu itu gue ambil inisiatif, jadi itu alat praktek dokter itu gue ambil lah, kayak gunting itu. Gue bilang sama dokternya itu, dok pintunya buka, gue bilang jangan nanti kamu ini, nggak apa-apa gue bilang. Kalau saya kan masih sehat. Begitu pintu dibuka, benar itu 1 meter dari pintu tuh warga udah datang. Jadi tuh gue keluar, gue nerabas masa itu. Pokoknya tuh apa namanya, gunting gue ayunin gini naik waktu itu. Masa udah nah, ya lu bayangin itu masa satu kampung, gue sendiri gitu, sejago-jagonya kan, seininya gue kena lah di situ. Habis lah gue pada saat itu. Jadi apa itu, apa benda-benda tuh udah ke badan semua kan. Kursi panjang gue inget. Dulu ada apa namanya, botol minuman teh tuh mampir kepala gue tuh. Sampai bunyi tung, kagak pecah itu. Tung gitu. Gue begini kepala gue tuh agak benjol juga emang. Di situ gue dibolak lah itu. Sampai baju masih, waktu itu kan baju sekolah putih. Warnanya udah beda. Udah geletak lah gue lah. Tapi gue masih sadar. Yang nolongin gue ya polisi. Mungkin gue kalau nggak ada polisi ya jadi korban juga gitu. Itu salah satu tadi tragedi yang di Senen. Jadi banyak lah sebetulnya sih kalau apa namanya kita mau jelasin gitu. Alhamdulillah Bang ya, sampai sekarang kita masih dikasih umur panjang ya. Masih sayang sama kita ya. Bang Ina ada mau ditambahin nggak ceritanya? Cukup. Oh, Bang Ina ini udah kayak di forum aja, diem-diem. Cerita Babe itu ya, almarhum Babe. Ya, udah kan. Ya, dulu udah pernah diceritain sama Bang Jamsa tuh, yang cerita Babe. Oke. Nah, oke Bang, kita balik ke masa hari ini ya. Oh iya Bang, coba gua ulang lagi soal ini. Tadi lo belum cerita lagi soal TOS 52-nya sendiri. Nah, coba Bang lo ulas lagi. Inspirasinya dari mana tuh? Udah gitu kan lo bilang 52 nih basis paling muda, ya kan? Nah, itu TOS 52-nya. TOS 52 Pulau Gadung ya, basis paling muda tadi dibilangnya bisa tuh. dikatakan kayak gitu. Kalau yang lainnya mungkin udah punya tuh, kayak gua nggak tahu dah yang mana duluan yang udah punya inisiatif tuh, era-era tahun segitu tuh. Lebih mudanya sih nggak hitungan tahun Jack ya. Emang pada saat itu emang baru terbentuk itu. Yang lain-lain cuman 52 TOS 52 Pulau Gadung tuh belum ada waktu itu. Anak yang lain-lainnya udah Jack. Ya kan ya. Nah, terus ya punya inisiatif si Jack. Coba Jack. Lempar terus bolanya ya. Sebetulnya Bang ini ngerti juga, dia cuma nggak tahu dia ada nggak jadi ini. Dulu 52 ya, jadi gini. Dulu kan basis tuh di hampir seluruh basis ya, masing-masing basis itu punya slogan-slogan lah ya. Nah, tentunya kita sama-sama mudanya ya kan, sama-sama egonya ya kan. Ya dalam tanda kutip kita nggak mau kalah juga gitu loh. Supaya kita nggak ketinggalan lah, ngikutin tren lah saat itu kan, ya. Tren saat itu kan. Dulu ada basis ini. Nah, terus terang memang dulu tuh yang jadi inspirasi gue 806. Terus terang, itu sampai sekarang tuh gue masih ingat. Iya, dia dulu kan MOM. Dia ada sebutannya kan MOM 806 kan. Nah itu, akhirnya gue pikir supaya nggak ini kenapa kita nggak bikin ya kan gitu. Gue dalam hati kan kayak gitu. Nah, kenapa TOS 52? Jadi apa namanya itu terlahir itu secara nggak sengaja sebetulnya. Itu lahir itu sebetulnya kebiasaan kita sehari-hari. Itu yang gue ini. Nah, jadi gini, kalau setiap kita dari sekolah nih ya, mau berangkat sekolah misalkan ketemu teman-teman atau dari sekolahan terus mau nongkrong di pasar baru, kan tuh sering teman-teman ada yang udah duluan. Nah kan ketemu, biasanya tos dulu kita, kan begitu. Kan begini tangan aja dulu kan. Tos nah kayak gitu. Ya, zaman dulu begitu Zaman dulu tos. Nah itulah yang gue jadiin gitu. Wah kenapa gue gak jadi ini? Ini kan familiar banget gitu kan. Gampang banget ini disebutin dan apa namanya
aktivitas kita sehari-hari gitu kan, wah tos. Nah itu akhirnya gue jadi, wah udah 52 tos aja. Akhirnya bikinlah tos itu 52. Gue bikin tos 52. Nah, kalau 800 kan tos 52. Orang kan nggak sekedar bikin slogan, tapi harus ada filosofinya kan begitu nah ya kan, harus ada artinya. Iya. Teliti dia. Nah, itu dia. Dulu tos 52 itu sempet ada tiga nama yang ada di pikiran gue. Dan dulu memang gue sebut di situ. TOS, Team of Ceylon. Ya bukannya kita iniin kita ya, tapi ya itulah saat itu kan memang euforianya seperti itu kan. Jadi Team of Ceylon. Kenapa gue bilang Ceylon? Karena apa? Kita ini dimulai sama teman-teman yang ya ampun berapa gelintir orang ya, berapa biji orang gitu dari loh. Power Ranger kali ya. Iya. Jadi berangkat dari situ, wah kita berarti ini tim Ceylon semua. Orang kita cuma berapa gelintir orang tapi jalur kita kan ekstrim. Nah itu Team of Ceylon. Udah, ya itu lagi awal-awal itu tuh. Inspirasi gue dari situ, Team of Ceylon. Begitu kemudian anak-anak udah mulai belum mapan, belum mantap, tapi sudah udah koordinasi udah bagus. Gue bikin lagi tuh Team of Slow. Udahlah. Kenapa gue nggak Ceylon kan? Kita udah Ceylon udah gitu. Sekarang udah nyantai aja kan gitu. Team of Slow. Bikin slow tuh gue tuh. Nah, begitu gue udah kelas 2 mau naik kelas 3. Kan gue udah ada bawahan nih, ya kan? Udah ada kelas 1, kelas 2. Teman-teman itu makin berkembang makin banyak, ya kan? Yang naik basis 52 makin banyak. Berarti sukses, gue bilang kayak gitu. Dalam pikiran gue gitu. Berarti selama ini apa yang menjadi harapan gue bareng sama ini tuh mantap nih, lancar, sukses sampai sekarang. Jadi sukses. Kalau dulu kita ekstrim istilahnya Ceylon, ini akhirnya wah semua segala sesuatu pasti muaranya ke sukses kan, kita bikinnya sukses. Akhirnya gue begitu. Dan gue ngelihat juga koordinasinya udah bagus, komunikasi antara teman-teman udah bagus. Pokoknya kita udah nggak takut lagi lah, udah nyantai aja. Ini bos udah berdiri dah pokoknya lah. Kalaupun gue lulus udah jalan terus. Tim of sukses gitu. Berarti itu dari tahun-tahun 92 udah bang ya? Udah. Mulai ada ya? Udah ada. Dan itu berjenjang. Ceylon itu yang egonya masih tinggi. Masih tinggi. Mulai slow. Karena 52 udah mulai agak mapan. Betul. Di akhirnya harus jadi orang yang sukses. Betul. Nah, iya. Luar biasa. Tim of sukses. Oke bang. Nah, masih di sekitar nostalgia nih bang ya. Selama lu 3 tahun ya bang ya, berdua nih yang lo rasain, pasti punya dong namanya rival terberat kan? Iya kan? Kalau mungkin kalau di levelin lah ada lah gitu. Siapa bang kira-kira rival yang lo anggap ya itulah oke lah gitu loh. Bukan berarti apa sih? Ya kita kan juga harus menyampaikan fakta itu bang ya. Kalau emang faktanya gitu saat itu. Karena mungkin di eranya berikutnya lain lagi tuh. Kalau di era abang lah, siapa kira-kira? Ya kalau menurut gue ya pribadi, gue ngerasa yang ada rasa deg-degan. Bikin deg-degan ya. Captun. Iya, Captun. Gue akuin gue tuh kalau udah ketemu, maksudnya udah bentrok sama Captun. Ser di hati tuh kayaknya gimana? harus ada hati-hati. Captun emang suka kalau ketemu? berat semua, cuman kayaknya kalau sama Captun tuh kayaknya beda gitu. Itu emang di jalur ketemu juga sama Captun? Kalau di jalur suka ketemu juga di apotik ya Jack. Apotik Senen. Oh. Terus seringkali di Jalan Budi, di Jalan Budi Utomo. Itu Captun ya? Beda emang. Kalau gue pribadi ya. Iya, kalau Bang Inai berat semua, cuman yang ada harus hati-hati yang Captun. Tahu gak si Jack? orang lagi makan disuruh ngomong. Tadi dulu Bang Inai panjangin dulu harusnya. Emang kenapa Captun sih bang? Kenapa Captun sih? Kan Tuh. kan lebih ngeri bang. Tuh Bang, tanya kenapa Captun Bang? Ya sebenarnya ya semua ngeri, Semuanya. berat. Cuman kalau orang kan pasti punya Auranya beda gitu Bang ya? auranya masing-masing kan. Pasti satu kan yang kalau kita milih kan. Padahal kan Captun SMA bang, Oncol. Nah itu. Ngeri bang ya.
agak harus ada dia taktiknya kan bagus juga dia taktik. Dia Di punya lapangan. strategi perang di lapangan Bagus, ya. Bagus. Ada tragedi nggak bang pas sama Captun? Nah tuh Bang. Pernah Ditanya sama ada. Pak. Waktu itu gue masih kelas 1 ya. Kelas 1. Itu Captun juga lagi natar. Lagi natar yang anak-anak baru tuh. Itu dia kayaknya emang udah persiapan nyerang gitu. Persiapannya mateng ya. Iya, 77. Waktu itu masih ada zaman itu siapa yang pegang si Jack ya. Jack Captun ada tuh. Itu dia satu bis tingkat tuh penuh. Bis tingkat nomor berapa itu Bang? 77. Oh 77. Jack ya. Itu 77 jurusan mana itu Bang? Kayaknya gua belum ngerasain tuh. dia itu sawah besar. Sawah besar. 77. Bis tingkat 77 ya? Iya 77 dia. Banyak bis yang hilang sih soalnya. Iya. Iya kan 77 ya? Kalau dulu bis tingkat tuh emang banyak banget ya. 90-an awal tuh masih banyak ya. Masih ya 55. 77 itu emang udah mobil kebesaran dia itu. Oh, oke. Terus Ya bener gimana? nggak sih ya? 77 ya? Itu dia turun dari pelayaran tuh dia dia turun udah. Oh, berarti dari arah Captun ya. Dari arah Captun. Itu dia udah turun tuh. Udah santai aja dia. Tawuran itu santai aja. Toto megar di sini. Samping kanan si Jack. Lihat udah mau Toto udah di samping. Udah mau nyolong. Anak-anak sempat maju mundur, sempat fight di depan tuh. Anak-anak udah ada 4 itu mundur lagi maju. Lama itu ada sejam itu. Dia ada. Itu kejadian paling lo inget ya. Kalau sama Iya, Captun ya. soalnya diserang waktu itu dia nyerang waktu itu. Sama kejadian yang dia pulang malam tuh. Pulang pas maghrib tuh. Yang si teman kita juga si Poeng ketangkep Jack ya. Yang dia naik truk, tahu-tahu lewat Budut. Dia kan pada tiarap taktiknya tuh. Wah, begitu lewat Budi Utomo tuh dia nongol, ngelemparin botol apa sambil teriak Captun. Nggak taunya di depan tuh kena lampu merah. Pas di tuh kumpul tuh, anak-anak pada ngumpul tuh. Anak 52. Waktu itu 52 campur anak 63 Priuk. Habis udah aduh. Dia tuh kena macet di lampu merah. Udah anak-anak tuh dikepung itu. Dia nggak ada yang sempet turun. Jadi pada tiarap di truk. Habis itu pohon blok naik. Ada teman satu tuh si Sony almarhum ya. Dia sempet naik mau nancep pakai badik, digebuk mau koromil jatuh. Masuk. Si Poeng tuh angkatan anak 52 juga. Bang Poeng ya. Kena ketangkep masuk ke hardtop waktu itu. Alhamdulillah tuh saya lolos pada waktu itu. Emang kejadiannya udah mau maghrib gitu, udah gelap waktu itu. Yang jelas tuh anak 63 sama anak 52 itu pas lagi posisi di Jalan Budi itu waktu itu. Emang Captun doang lah yang berani jalan Gunung Sahari situ ya, depan Budut tuh ya. Nah, kalau Bang Jack ada nggak Bang Jack? Kalau yang agak ser-seran nih kalau ketemu sama dia nih. Wah, kayaknya agak ser-seran nih kalau ketemu dia nih. Mungkin gini, interpretasinya beda-beda ya. Benar, Ya, beda-beda. satu basis, walaupun gue satu basis ini sama Bang Inai mungkin interpretasinya beda-beda. Kalau tadi Captun, kenapa Captunnya itu? Kalau menurut gue belum bicara mana basis yang paling strength gitu ya. Iya, iya. Tapi tadi dari Bang Inai, kalau menurut gue karena gini, satu, kebetulan Captun itu lewat deket sekolahan kita. Iya. Jadi mau nggak mau ya kita anggaplah nyalinya besar kan gitu. Karena zaman itu sekolah mana sih yang berani lewat Betul. segitiga keramat di situ kan? Perapatan keramat itu nggak ada selain dia karena memang jalurnya dia. Dan juga memang dia juga walaupun SMA juga berani nandingin juga gitu loh. Maksudnya masih berani konfrontasi ya. Walaupun tetap mundur-mundur juga. Ya itu interpretasi gue ke situ sih. Waktu Captun karena terus terang kalau 52 tuh jarang sekali ketemu sama dia. Paling ketemu ya momen-momen tertentu aja. Misal pas kebetulan kayak di Senen kayak gitu kan dia lagi ngumpul di apotek gitu. Jadi jarang. Ya ketemunya kalau dia pas lewat aja di dekat Budi itu. Jadi kayak gitu sih kalau Captun ya kalau menurut gue. Terus kalau misalkan gue ditanya yang paling berat mana?
Sebetulnya gini ya kalau gue tanpa gue meremehkan sekolah lain ya. Ya semua sih sebetulnya kalau secara logika berat semua. Betul, Kenapa gue bilang berat semua? Lo kita satu basis lawan satu sekolahan. Betul. Ya kan? Itu berat semua sebetulnya. Mana ada sekolah lain lewat sekolah kita kan kadang berani. Kita cuma satu mobil, satu bis berani lewat sekolah dia. Bahkan sama kampung-kampung ya kan? Jadi menurut gue sih ya sebetulnya kalau diambil logika itu sebetulnya berat. Harusnya ini beban kita berat. Tapi ternyata anak-anak enjoy aja ya kan. Nah mungkin dari situ kalau Poncol kan terus terang mungkin karena di dekat jalan terus kayaknya selama ini kita bentrok sama dia selalu dibantu sama gembel-gembelnya sama kampungnya ya. Jadi konfrontasi gitu sulit banget maksud gue. Karena apa? Gue dulu cita-cita gue tuh pengen masuk ke sekolahnya, ke kelasnya Poncol. Tuh cita-cita gue. Sampai sekarang nggak tercapai. Kenapa? Gampang banget kalau Poncol tuh. Kita, ya kita dalam tanda kutip kita lemahin lah gitu, kita kalian. Gampang selalu. Soalnya kalau kita bentrok ribut, jadi masuk sekolah, tutup gerbang. Lah itu kan sekolah dia, kita satu mobil doang berapa orang sih? Iya. Paling banyak 30 ya kan kekuatan kita 30. Taruh kalau pada tempat 50 itu jarang kayak gitu. Dia kan satu sekolahan, satu kelas aja kalau kita ambil 30 orang, dia berapa kelas tuh kan? Jarang banget kita ngadepin dia. Sampai tuh kita keserang aja. Gerbangnya dia kita koprak-koprak kayak gitu. Jadi berat nggak berat ya tergantung logika mana dari sudut pandangan kita pandang kan kita ngelihatnya kan kayak gitu. Terus juga musuh kita yang terutama kan kalau misalkan di 52 selain Poncol kan Bariwan. Nah, kalau Bariwan lagi lebih unik menurut gua. Karena apa? Dia ini sekolahan ini kan dari STM-nya, SMA-nya gabung semua. Masuk SPM ya? SPM kan banyak banget. Bayangin. Kalau kita satu mobil, dia lagi bubaran. Nggak 1/10-nya kan jumlah kita. Tapi toh kita jalan-jalan aja gitu. Kita fun-fun aja gitu loh kan. Kita lewatin aja, bahkan kita cemplung-cemplungin deh ke kalinya, inget deh yang kita cemplung-cemplungin itu. Bayangin lagi bubar sekolahan, lagi kita satu mobil bubar, kita cemplung-cemplung, kita turun situ. Jadi kayak gitu. Kalau menurut gue sih semuanya ya sekolah itu besar. Cuma ya karena anak budutnya mentalnya udah teruji lah ya. Tetap bisa melewati rintangan dan tantangan itu ya. Bahkan kita yang lebih dominan gitu loh. Kita lebih dominasi mereka. Karena sampai gue terus terang ya. Jadi di Bariwan itu yang sebanyak-banyak kayak gitu. Mungkin cuma sedikit orang ya. Gue nggak katakan gue paling ini enggak. Cuma sedikit orang yang bisa. Kalau kita ini tawuran kan lempar batu nah ya. Main colong-colongan kayak gitu. Kalau gue enggak. Gue dulu frontal, dalam arti face to face. Gue dulu, jadi gue ini pernah di tongkrongannya rival ya, kayak di tongkrongan di Poncol, gue pernah tempelengin itu anak Poncol. Di Bariwan gue pernah tempelengin juga. Jadi beda, gue frontal, gue langsung face to face. Jadi pernah dulu kalau yang di Bariwan, dulu saking keselnya, dulu kan kita ingat yang si Didu ini ya, si Didu habis kecelakaan itu. Nah, ini yang di Pulau Gadung nih, Bariwan. Gue saking keselnya saat itu. Kan kita nongkrong di Pulau Gadung, ada gembel-gembelnya juga kan kayak gitu. Pro ke Bariwan kan. Ada aja yang usil-usil kayak gitu. Gue saking keselnya. Dulu begitu naik 52, anak-anak nggak masuk ke Pulau Gadung. Gue suruh turun pas pintu masuk Pulau Gadung. Jalan, gue bilang. Kenapa ya, Jack? Jalan aja gue bilang. Nah, begitu jalan, gue duluan kan. Pokoknya nanti lu lihat gue aja, lu ikutin gue waktu itu kan, anak-anak gue bilang ikutin gue. Kan anak Bariwan kan di Pulau Gadung banyak, dia kan nggak nyangka. Taunya kan budut naik 52 kan, dia nggak nyangka. Padahal gue jalan, cik, dia lagi ngumpul tuh. Dia nggak sadar kan lagi ngumpul rame-rame gini, gue ke tengahnya tuh. Gue ke tengah langsung gue pukul di situ. Gue beri langsung, gue pukul pakai tangan waktu itu anak Bariwan. Jebret nih, gue anak bulutnya gitu, bubar tuh. Nah semenjak saat itu terus rame tuh, sampai dia kan rumahnya kan ada deket seberang tuh. Warung jengkol sampai rame itu akhirnya di situ. Itu karena gue dulu prinsipnya gue nggak mau didominasi sama orang lain, harus budut, nggak bisa satu tongkrongan, nggak bisa ada sekolah lain. Di Pulau Gadung harus budut, gue nggak mau ada sekolah lain, begitu prinsip gue dulu. Iya dulu ego, masih ego ya. Bener bukan sombong, memang gue dulu begitu, gue nggak mau ada ini sekolah lain, nggak mau, harus budut. Jadi emang persepsinya beda-beda ya. Kalau tadi Bang Inai cerita
Captun bikin deg-degan nih. Ya. Kalau kalau Bang Jack tanpa memilih-milih, semuanya sebenarnya berat. Secara hitung-hitungan matika tuh nggak masuk akal Bang ya. Betul. Iya. Chemistry-nya tuh beda tuh kalau captun tuh, kalau menurut saya sih. Ya, itulah. Itu dua versi yang berbeda, termasuk tergantung emang persepsinya. Kalau mungkin kalau dia rasanya lain lagi tuh. Nah, dan karena tiap tahun kan ada yang tiba-tiba muncul, ada juga ntar yang tenggelam kan, begitu biasanya itu. Menarik. Masih di nostalgianya luar biasa Bang ya. Jadi inget lagi dulu waktu zaman-zaman masih pakai celana cutbray pakai celana apa yang agak-agak ketat tuh. Kayaknya 2 zaman itu deh gue ngalamin. Ya. Cutbray ada, street ada. Street sama cutbray ya. Ada, iya. Dulu cutbray sampai wah, kalau anak-anak bilang anak monyetnya masuk gitu nah ya. Dulu Rambut itu gondrong ya. Rambut gondrong. Gue dulu gondrong. Walaupun gak gondrong banget segini ya, karena sering kena operasi ya. Operasi gue biasanya gue gini. Gue dulu gondrong. Kecukurnya gue bukan karena operasi dari sekolah. Gue biasanya sering ke gap dulu. Jadi itu. Gap, gondrong dikit ke gap. botakin, kalau nggak digrepesin gitu ya. Betul. Jadi bukan tukang cukur, bukan dari sekolah. Gue biasanya ya itu masuk pesantren baru. Cukur gratis Bang. Cukur gratis. Gue dulu pernah tangkap, ini ya lucu juga ya. Dicukur gue pakai gergaji besi. Wah. Rambutnya bener. Gimana ceritanya tuh? Wah bener-bener. Dulu kayaknya kalau ketangkap anak budut kayaknya, wah mereka kayaknya ini banget ya, kesempatan seneng banget kayaknya. Seneng bapak-bapak penegak hukum nih. Pokoknya bener. Jadi bahan bantal bener-bener. Dulu gue pakai gergaji, pernah serak gue gompal-gompal dah, jelek banget dah pokoknya. Udah kagak ada potong-potong sekali. Itu di Polres Kramat itu, Jakarta Pusat itu. Pernah gue dulu. Lagi kelas 1 itu, lagi baru-baru lagi. Ya masih lugu-lugu lah, ketangkep itu. Ya. Iya. Nah Bang, berarti gue bisa bilang gini gak? Kalau TOS itu kan lu lah yang inisiasi lah ya kan. Iya. Nah nama TOS itu juga kan dipakai nih sama 52 Asem nih. Gitu nggak? Enggak ya. Enggak juga. Enggak. Apa dia punya identitas sendiri? Dia asem aja udah. Oh 52 Asem gitu 52 ya? asem karena di pangkalan kan di Cempaka Putih itu. Oh dia nggak Pangkalan pakai asem. TOS ya? Enggak pakai karena pakai TOS ya. udah beda satu. Dia kan kalau 52 asem memang mayoritas anak-anak situ Cempaka Iya, Putih iya, itu. iya, iya. Kalau kita kan ya dari Cempaka Putih ya sampai Bekasi. Cempaka Putih Itu sampai bedanya. Bekasi, ya? Kalau dia ya mayoritas di situ. Oh iya. Karena kan yang Cempaka Putih ada juga yang ikut kita tuh. Iya, Ya iya. kan kayak si Fran ya kan, Becker, termasuk Baron. Baron itu kan anak Cempaka Putih. Banyak juga ya. Banyak, ada juga. Sakit ya? Lanjut. Udah sakit ya? Lagi bermasalah nih. Oke, Bang Jack. Kita nostalgianya udah nih. Cuman kita mau ngomong di era hari ini nih. Nah, alhamdulillah walaupun udah lama kita berpisah dari alma mater Budut, tapi masih bisa kumpul ya di organisasi 52 sendiri yang kalau nggak salah udah hampir 30 tahun ya usianya ya. Terakhir tahun lalu kita bikin acara yang di Cipamikis tuh ya. Sekarang mungkin udah mau masuk 31. Nah, posisi Bang Jack kan sebagai pembina nih. Iya, pembina di dalam organisasi kan, dalam struktur jadi pembina nih. Betul. Gimana Bang? Lu punya mimpi apa sebenarnya Bang terhadap organisasi 52 ini sendiri Bang? Nah. Memang ini semua orang punya angan-angan ini ya. Pengen semua apa yang udah didapat bisa dipertahankan kan kayak gitu. Sama lah semua kita kayak gitu. Gue ya begitu juga. Gue pengen apa yang selama ini sudah kita capai ini ya, kita rintis bareng-bareng, kita dirin bareng-bareng, bisa terus berlanjut lah sampai bahkan anak cucu kita kan kayak gitu. Gue cita-cita gue kayak gitu. Makanya gue selalu di kepengurusan gini, gue pernah wanti-wanti juga sama teman-teman bahwa kaderisasi harus jalan. Dalam arti gini, kepengurusan itu idealnya ya supaya kaderisasi jalan ini terus apa namanya ada kaderisasinya, jadi ada angkatan-angkatannya yang lebih ke sini gitu. Biar terus berkelanjutan, maksud gue kayak gitu. Makanya gue bilang kalau angkatan
ya sangkatan nama gue lah, khususnya gue bilang gak usah lah dijadiin pengurus. Ya udah cukup lah dulu lah waktu kita masih sekolah aja ya sebagai senior mereka. Ya kalau sekarang gue maunya sih kasih kesempatan sama teman-teman adik-adik kelas gue gitu untuk terus maju. Jangan sampai nanti Budut 52 Inai, jemput Budut 52 si Jack, Budut 52 Jamsa, jangan gitu. Bosan ya Bang ya? Iya, gue maunya kita tetap ada lah gitu. Makanya di sini kaderisasi perlu, terus juga pengurusan juga perlu, supaya apa ya, supaya ini tetap jalan terus. Gue sih kayak gitu aja sih angan-angan gue kayak gitu. Ini faktor U juga Bang ya? Agak bijak kita merespon itu. Emang gini, ya enggak bisa juga itu, tapi kan kita juga harus realistis juga. Melihat ke depan. Betul, kita realistis. Enggak semuanya kita mampu ya kan. Kita kasih kesempatan. Dan juga kita orang jangan ego juga gitu. Betul. Kalau gue begitu, gue kasih seluas-luasnya teman-teman. Kalau misalkan mau berperan apapun, gue seluas-luasnya. Kalau memang itu bentuk kepedulian kepada sama Budut 52 untuk lebih kelanjutannya 52, gue selalu dukung. Makanya gue selalu bilang siapapun yang jadi pengurus pasti gue support. Nah itu mungkin berdasarkan itu kali ya, mungkin teman-teman memandatkan gue atau mentasbihkan gue itu jadi pembina. Sebenarnya sih gue nggak keinginan gue pengen itu teman-teman seangkatan gue ini loh, yuk ikut ini gini, supaya apa? Nggak hanya gue aja yang berpikir, walaupun teman-teman juga ikut mikirin. Cuma kalau teman-teman ini ikut juga kan gue agak ringan juga gitu loh, maksud gue kayak gitu. Ya mungkin itu bentuk kepercayaan teman-teman kali ya. Gue sih nggak tahu. Ya adanya teman-teman percaya sama gue, ya gue terima dengan sebaik-baiknya aja sih. Gue bersyukur juga bahwa mereka masih percaya sama gue kayak gitu. Kalau gue ngeliatnya kayaknya kayak situ Bang, karena masih percaya Bang. Mudah-mudahan Bang Jack masih tetap terus eksis ya. Amin. Juga, amin. Biar kita sehat-sehat nih. Amin. Nah, gue nggak tahu deh. Mudah-mudahan sini videonya tayang sebelum RA 2023 nih, yang di Kemayoran. Oh gitu. Nah, gini Bang, ada yang lo mau sampein nggak Bang menuju ke RA 2023? Nah, Bang Inai nih. Ini suka alihan nih. Lagi asik ngerokok Bang Inai ini. Apa tadi? Apa harapan lo Bang? Atau apa yang mau lo sampaikan menuju ke RA 2023 yang akan diadakan di Kemayoran kalau nggak salah. 58 sebagai tuan rumah. Apa harapan lo terhadap anak-anak 52 TOS sendiri? Pulau Gadung nih terutama. Untuk memeriahkan. Ya, gue sih pengennya ya kita ikut partisipasi di Kemayoran ini, kita jangan sampai ngilangin tradisi kita. Di reuni akbar sebelum-belumnya ini kan 52 ini peserta terbanyak ya. Peserta terbanyak. Entah berapa kali ya, tapi kita pernah peserta terbanyak. Gue pengen itu bisa kita jaga gitu loh ya kan. Tradisi kayak gitu. Berarti juga gue menilai bahwa ternyata 52 sampai saat ini masih hidup. Teman-teman kepeduliannya masih tinggi gitu loh. Gue senang, tentunya gue pasti bangga banget lah. Ya itu harapan gue, teman-teman tetap yuk partisipasi tinggi. Ya mudah-mudahan juga ke depan ya mungkin secara mau nggak mau ya mungkin nanti 52 dapat jatah juga kan kayak gitu. Jatah maksudnya apa tadi? Jatah apa ini? Jatah untuk jadi tuan rumah reuni akbar? Ya pastilah kita mau nggak mau, suka nggak suka, pasti kita dapat jatah. Karena kan semua basis kan sekarang harus jadi tuan rumah. Siap nggak siap kita harus siap. Kapanpun kita harus siap, baik ditunjuk maupun misalkan nanti ada rencana mengajukan diri, ya kita harus siap. Ya kan, daripada kita ditunjuk kita belum siap, lebih baik kita persiapin dari sekarang. Jadi skemanya tadi apa aja Bang untuk menjadi tuan rumah tuh, dan diputuskannya kapan itu biasanya? Ini pertanyaan ini pengetahuan juga ya, maksudnya mungkin banyak juga teman-teman yang belum terlibat dalam kegiatan reuni akbar, terus mungkin juga pengen tahu gimana sih penunjukan menjadi tuan rumah dan kapan waktunya gitu. Apakah di pas reuni akbar atau sebelumnya sudah dipilih? Biasanya gimana itu Bang? Ini kebetulan kan gue bukan pengurus di Vokat atau ikatan alumni. Gue nggak tahu mekanismenya yang pasti.
Tapi ini sekedar ini aja lah ya, mungkin ya secara umum aja. Paling enggak kan di sana kan untuk jadi tuan rumah reuni akbar kan mungkin ada penunjukan dari panitia atau kemudian mungkin ada undian atau memang ada pengajuan dari basisnya masing-masing. Ya mungkin itu ya menurut gua. Tapi apapun itu menurut gua 3 poin itu ya tadi ya siap nggak siap kita harus siap. Daripada kita ditunjuk belum siap lebih baik kita persiapin dari sekarang kayak gitu. Berarti kalau tiba-tiba untuk itu berapa tahun sih dia biasanya reuni akbar tuh? Ya kondisi ini ya, kondisi di secara nasional ya maksud gue. Ya ada 2 tahun sekali. 2 tahun kadang sekali waktu ya. itu lebih dari 2 tahun, 3 tahun atau ada berapa. juga ya. Tergantung dari kondisi nasional karena kan kita kan ada hajatan 5 tahun sekali. Nah itu kan pengaruh juga. Kayak sekarang kan 2023, 2024 gue rasa mungkin semua acara bukan hanya budut aja, mungkin yang lain-lain juga keramaian juga perlu izin khusus ya. Mungkin nggak ada lah. Iya karena tahun depan emang tahun politik kan. Betul. Jadi tergantung sih. Tapi biasanya 2 tahun ya. 2 tahun biasanya. 2 tahunan ya. 2 tahun. Dan itu siap tuh kalau seandainya 3 poin tadi tuh, baik itu ditunjuk, terus diundi atau mengajukan, siap tuh berarti Bang ya? Ya seperti tadi, gua harus jawabnya, gua harus realistis ya. Realistis, siap. Ya mulai dari sekarang gua harus mempersiapkan, harus siap, harus sudah mempersiapkan diri kita 52. Jadi apapun nanti ditunjuk hasil undian ya kita harus siap, gitu aja sih. Kode-kode nih, 52 siap nih jadi tuan rumah nih. Harus optimis Bang ya. Oh iya, optimis. Oke. Sip. Bang Inai, gimana Bang Inai? Responnya Bang Inai. Ya kalau menurut gue sih ya sama aja sih sama Bang Jack tadi. Ya harus siap aja lah. Harus siap ya. Dan tetap semangat. Tetap semangat. Sip. Mantap lah sudah. Oke, Bang Jack, Bang Inai. Lumayan panjang juga kayak kita diskusi ini ya. Ngobrol-ngobrol ringan, santai ya. Mau nostalgia sampai dengan kondisi hari ini. Oke Bang, tadi harapan juga udah lo sampein kan untuk organisasi 52 biar tetap berjalan, biar berjalan kaderisasinya. Karena itu kan biar tetap ada ya intinya kan, biar tetap panjang gitu. Gue minta ini dong Bang, sepatah 2 patah kata ya buat channel 52 Pulau Gadung. Karena gue di awal-awal izinnya sama beliau nih. Ayo Bang, silakan Bang. Jadi gini, untuk gue selalu bilang apapun yang bisa berkontribusi untuk 52 yang bermanfaat bagi 52 itu gue dukung. Gitu juga 52 channel, karena dengan adanya 52 channel ini kan informasi mengenai Burut 52 juga terupdate ya, terinfo gitu, tersosialisasi. Jadi harapan gue untuk channel 52 terus berkarya, terus buat manfaat untuk basis 52 khususnya, dan mungkin nanti bisa menjadi sumber informasi bagi Budut secara umum. Amin, gitu. amin. Itu sih kesan gue untuk channel 52. Nah, kalau buat para alumni sendiri nih, gimana tuh? Alumni 52 nih, terutama yang belum pada ikutan podcast nih. Gue tembak langsung nih Bang Jack nih. Nah, ya gue sih gini, semua teman bahwa mereka alumni itu, apalagi yang seangkatan sama gue, mungkin yang setahun atau 2 tahun mungkin masih ketemu sama gue nggak akan ngelupain kontribusi mereka juga, jasa-jasa dia orang juga, pertemanan selama ini. Ya, gue ngerti lah bahwa mungkin mereka itu di luar sana mungkin ada keperluan atau kesibukan yang lain-lain. Tapi tetap sejarah kita waktu dulu itu nggak bisa gue lupain sampai sekarang. Jadi apapun dia orang sampai sekarang masih tetap sohib karib gue. Jadi ya mudah-mudahan sih dengan adanya video ini mereka bisa nonton. Mudah-mudahan
lebih tergerak lagi gitu loh kan. Lebih wah masih apa namanya? Masih melihat dari pada saat sejarah dulu bahwa kita pernah berteman gitu. Mudah-mudahan mereka ya ini Tergerak lagi. lah ya. Betul, ya. Mau ikut lagi. Ya, berbagi. Harapan gue begitu. Ya mau gabung lagi lah. Ya tapi ya tentunya kan mereka punya kesibukan masing-masing ya. Kita nggak bisa ini juga nggak bisa generalisir. Ya mudah-mudahan nanti di waktu yang akan datang mereka punya kesempatan, punya waktu luang bisa gabung lagi sama kita. Amin. Bang Inai, ayolah, kasihlah. Ya kalau buat gue sih semoga kedepannya semoga channel Budut 52 lebih maju lagi, semoga Amin. lebih sukses dan lebih bagus lah. Gitu. Saya rasa itu aja sih. Cukup Bang? Cukup. Oke, makasih teman-teman. Lumayan panjang juga nih kita ngobrol-ngobrol bertiga nih. Jangan bosan-bosan buat CS semua. Tetap pantengin terus channel Budut Tos 52 Pulau Gadung. Nah, kita balik ke zaman 20-30 tahun lalu Bang ya. Kalau kita lagi di jalan kan sering tuh kita teriak-teriak tuh kan. Ya kan, sambil penutupannya kita teriak 1 2 3 Budut. Gimana Bang? Siap ya? Siap. 1 2 3 Budut.